Pembelajaran berdiferensi adalah proses atau filosofi untuk mengajar efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengalur, membangun, atau menalar gagasan dan mengembangkan produk pembelajaran dalam ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Bagaimana dengan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ataupun non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil murid. Menganalisis penerapan diferensi konten, produk, ataupun proses yang sesuai dengan karakteristik. 4. Merealisasikan dalam RWP berdiferensiasi. 5. Melakukan asesmen sesuai dengan skenario sintaks RWP berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Setiap murid pasti memiliki karakteristik yang beragam sesuai kodrat alam atau kodrat zaman. Sebagai pendidik, sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga adanya pembelajaran berdiferensiasi yang diramu sesuai pembuatan profil, minat, dan kebutuhan murid diharapkan mampu menjadi alternatif solusi. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Di sini guru memberikan alternatif pilihan untuk belajar sesuai dengan minat murid sehingga meninggalkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar. Memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan menjamu, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu yang pertama, konten. Konten berhubungan dengan materi ataupun yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dengan ketiganya. Yang kedua, proses. Menekankan pemahaman guru tentang proses belajar murid, apakah secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid, siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, produk. Merupakan keberagaman dalam kesiap kerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya sesuai pemetaan profil murid. Selanjutnya, bagaimana melihat kaitannya antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi. Untuk mengaitkan materi, modul 1.1 filosofi GHJ, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada intinya, semua pembelajaran ini berpihak pada murid. Semua mengharapkan semua murid bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi tentang modul 2.1, yaitu berhubungan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Tugas kita sebagai seorang guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat yang masing-masing, memastikan doa dalam prosesnya anak-anak tersebut dengan semangat dan bahagia. Keterkaitan antara materi 2.1 pembelajaran berdiferensi dengan 1.2 nilai peran dan guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan bertanya apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid. Peran guru membantu murid dalam belajar maupun memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Keterkaitan antar materi. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini kita dapat menggunakan pendekatan Bagja melalui tahapan Bagja, yaitu A. B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dalam melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Materi keterkaitan antara materi yang selanjutnya yaitu 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif. Di sini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa senang. Kesimpulan, koneksi antara materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofis Ki Haji. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Pembelajaran berdiferensi merupakan bagian dari budaya positif. Yang bisa saya sampaikan, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.